Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam UNS Menyapa, masih bersama Pak Heru, Bu Erlin dan juga Pak Jarod. Dan sore ini kita bicarakan tentang UNS Summit and Award tahun 2015. Kembali ke Pak Heru. Pak Heru tadi sudah sampaikan rencananya akan membangun jejaring ini. Nah, kemudian bagaimana harapannya setelah jejaring tadi, dan Bu Erlin sudah menyampaikan ternyata peserta kita itu cukup banyak, hampir di seluruh provinsi di Indonesia ini ada. Nah, apa harapannya nanti setelah teman-teman ini ngumpul, insya Allah besok 3 hari di UNS ini, Pak? Yang pertama, terjadinya sinergitas antar kita. Jadi antar kita ketemu, bisa mendiseminasi hasilnya, kemudian share keberhasilannya, juga hambatannya. Tetapi juga, ini Pak, yang kedua, pemberian kami dilakukan banyak pihak, tetapi kadang-kadang sendiri-sendiri. Yeah. Ya, kita merasa berhasil tapi juga sendiri. Yeah. Padahal sana juga merasa berhasil juga sendiri. Nah, kenapa kita tidak saling terintegrated? Ya, jadi misalkan kita Solo, UNS di Solo mengembangkan teman-teman UKM di Solo, tapi juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, syukur-syukur pemerintah pusat, dan juga pelaku yang lain. Kita selama ini mungkin DPS juga berhasil, kami juga berhasil, tapi belum pernah ketemu. Setelah ketemu kita bisa kerjasama. Oh, ternyata kemarin itu masih kurang begini, meskipun katakan berhasil, tapi kalau kita kerjasama bisa menutupi itu, sehingga keberhasilan kita semakin cepat. Kita bisa pindah lagi ke tempat lain, tidak hanya ngutak di tempatnya kita masing-masing. Ya, mungkin tidak hanya muka, mungkin yang lain bisa kita kembangkan. Nah, itu yang kita lihat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat di daerah, supaya semuanya itu bisa, percepatannya pengembangan UKM semakin dirasakan. Ya, kita mau UKM itu naik kelas. Ini kan program kementerian. Ya, kita dukung naik kelas. Ya, sekarang masih mikro, besok jadi kecil jadi menengah jadi besar. Tapi jangan khawatir kalau kita sebagai budaya, yang besar biarin aja. Kalau yang kecil muncul lagi, ya kita diakan lagi, tidak masalah lah. Tapi yang penting semua meningkat. Dari pengalaman Pak Heru dan teman-teman mendampingi ini, kurang lebih berapa lama teman-teman ini kita dampingi dari mikro menjadi kecil tadi, kecil jadi besar atau menengah? Pengalaman Pak Heru gimana ini, Pak? Beragam, Pak, ya. Tergantung ke apa namanya, kesiapan mereka. Kalau kita mengenal program inkubator, kita cukup 2 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun, dia harus besar. Kalau enggak kita lepas saja. Jadi dia nggak bisa besar itu. Tapi kalau 1 tahun syukur lah. Tapi sangat jarang. Tapi prinsipnya kita evaluasi tiap kali kita melakukan pendampingan supaya mereka memang harus bisa mandiri. Jangan yang mandiri yang dampingi, itu biasa kan? Atau setelah kita tinggal ternyata juga nggak bisa apa-apa, itu kita nggak berhasil. Nah, sehingga kita dorong mereka juga lepas dari kita juga untuk mandiri. Karena yang penting kemandirian, meskipun langkahnya kecil dari mikro ke kecil, ya, tapi itu sudah ada peningkatan. Karena perilakunya sudah beda kita, pendampingannya juga sudah beda. Itu. Khawatir nggak misalkan nanti dari mikro sudah kecil, kemudian nanti ada orang lain yang mengaku ini saya dampingi karena akhirnya yang mengaku orang lain itu? Saya kira enggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting mereka maju. Akun-akun aja, paling nanti juga ketahuan bahwa dia sebenarnya bukan apa-apa. Baik, ke Bu Erin lagi. Tentang beberapa kategori, Bu. Untuk yang tahun 2015 ini, Bu, kategorinya apa dan kira-kira bagaimana penghargaan yang diberikan, artinya kriteria-kriterianya, Bu? Lebih dari 13, Pak. Tetapi dari yang ada, yang bisa masuk ke kami itu hanya 13 kategori. Yang lain kategori setelah kami seleksi ini tidak masuk ke dalam dia menjadi pemenang, sehingga tidak menjadi pemenang seperti itu. Nah, ada hal yang menarik di sini untuk kategori itu, misalkan untuk kategori inkubator pengembang UMKM terbaik. Kalau 3 tahun yang lalu dari 2012 sampai 2014 itu untuk kategori inkubator itu inkubator perguruan tinggi. Tetapi dengan perkembangan ini inkubator yang ada, kemudian Kepres Presiden mengenai inkubator wirausaha,
Kemudian kategori ini kita lebarkan ke inkubator pengembang UMKM terbaik. Jadi tidak hanya terbatas pada inkubator yang dimiliki oleh perguruan tinggi seperti itu. Nah, dari inkubator yang ada ternyata banyak sekali inkubator, baik yang dikembangkan oleh instansi pemerintah, misalkan Disperindak itu juga punya inkubator, kemudian swasta itu juga banyak juga inkubator, dan inkubator itu merupakan salah satu dari Komdevnya, Community Development masing-masing ini. Nah, dari situ kemudian kami mencoba untuk menyeleksi gitu, dan akhirnya terseleksi itu Indigo Inkubator dari Bandung Digital Valley, Bandung. Itu yang menjadi pemenang untuk kategori inkubator. Kemudian hal yang menarik juga untuk tahun ini itu kami mengembangkan kategori untuk PLUT. Jadi pusat layanan usaha terpadu, yang itu dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM sejak tahun 2013. Jadi di Indonesia belum semua provinsi itu memiliki PLUT, tapi di kota Solo walaupun terbatas baru kota, itu sudah memiliki PLUT sejak 2015. 2015 itu lokasinya di Solo Technopark. Nah, dari PLUT yang ada kami seleksi yang mulai 2013 berdiri. Kalau yang sekarang kan untuk tindak lanjut kegiatannya belum bisa, actionnya belum jelas gitu. Jadi yang 2013-2014 yang kami seleksi, dan akhirnya kami menseleksi yang menjadi pemenang ini PLUT KUKM Kabupaten Sukabumi. Jadi itulah hal yang semakin lama memang perkembangan di siapa yang mendamping ini semakin kompleks gitu. Jadi kategorinya juga menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat dunia usaha seperti itu, Pak. Kalau untuk PLUT tadi sebetulnya kan ini program untuk seluruh Indonesia ya, tapi belum semua kabupaten kota yang memiliki ya, Bu. Belum semua kabupaten kota. Solo juga karena baru tahun 2015 belum ada hasil yang didampingi ya. Mungkin dikarenakan keterbatasan anggaran dari Kementerian Koperasi. Kantornya. Gitu. Iya. Baik. Kemudian barangkali ada kategori yang lain, Bu, yang selain dua tadi yang baru di tahun 2015 ini. Kategori untuk PHRI, hotel dan restoran pengembang UMKM. Karena selama ini mungkin di sebagian masyarakat itu yang hotel dan restoran itu tidak ada yang untuk pengembangan UMKM. Padahal sebelumnya ini belum teridentifikasi oleh kami, tetapi dari survei kami di lapangan ternyata ada beberapa hotel dan restoran yang sudah mengembangkan untuk program CSR. Nah, kemarin itu ada satu yang program untuk kategori rumah sakit. Tetapi setelah kami telusuri untuk program rumah sakit bukan untuk pengembangan UMKM. Memang mereka mempunyai divisi untuk CSR, tapi CSR-nya bukan untuk pengembangan UMKM seperti itu. Jadi itu yang baru di tahun 2015 ini. Kalau unit kegiatan yang didampingi untuk restoran dan rumah makan tadi, hotel itu tadi apa? Misalkan kalau TPS UKM-UKM yang kebetulan ada kaitannya dengan unit industrinya. Kalau hotel dan restoran ya? Itu biasanya mereka memberdayakan masyarakat sekitar dalam pengembangan usaha yang berbasis handicraft, kemudian pariwisata, cenderamata seperti itu. Jadi bagaimana hotel itu bersinergi dengan mereka, kalau ada tamu dari hotel kemana gitu, tujuan utamanya adalah UKM dampingannya atau produk-produknya memang di-showroomkan di hotel tersebut sehingga bisa dilihat oleh banyak pengunjung yang datang di situ. Kemudian bisa pengunjung yang datang mungkin kalau pengunjung biasa hanya membeli gitu. Tapi kalau dia investor kemungkinan untuk mengembangkan ke arah yang lebih besar itu kemungkinan besar terjadi seperti itu. Jadi semua punya sinergi dan saling menguntungkan ya? Iya, saling menguntungkan. Baik, kita kembali ke Pak Jarod. Pak Jarod, tadi tentang pembiayaan. Nah, bagaimana mekanisme pembiayaan terhadap beberapa klaster yang dibina, mulai dari mungkin peralatan ya, karena butuh peralatan dan tidak hanya SDM tapi juga peralatan-peralatan, termasuk juga mungkin kapasitas. Adakah kapasitas minimal untuk sebuah klaster ini, Pak?
bagi klaster yang tertarik pada saat kita rekrut tadi ya, ada beberapa klaster yang memang sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Mulai dari lahan, areanya, kemudian alat-alatnya, sampai nanti mulai membeli singkongnya. Itu ada sampai prosesnya, sampai kirimnya, itu ada yang sanggup. Tapi ada juga beberapa klaster yang menyatakan minta dibantu. Nah, bantuan yang bisa kita berikan ada beberapa cara. Ada yang memang dari kita, ada sebagian ya yang kita modali dari kita sendiri. Ada juga yang pendampingan dengan pihak ketiga, misalkan dengan pihak bank atau gimana, itu juga kita dampingi sampai mereka mendapatkan permodalannya. Sehingga tugas kita memastikan bahwa klaster itu benar-benar bisa berjalan, itu sampai ke situ. Nah, karena begitu mereka bisa jalan, kemudian klasternya itu bisa menghasilkan dan butuh untuk pengembalian dan sebagainya, kita kan ada fasilitas yang one day payment. One day payment itu berarti begitu barangnya kita terima dan masuk kualitas, besoknya sudah langsung kita transfer. Nah, jadi pihak ketiga pun juga pasti tertarik kan Pak, karena pasti kita terima dan pasti kita bayar segera. Sehingga tidak ada kesulitan untuk misalkan kita harus menyediakan pihak ketiga. Tapi kita juga kadang juga memberikan dari kita sendiri, misalkan dengan cara nanti begitu sudah kirim, kita potong beberapa. Tapi biasanya untuk yang dari kita sendiri bukan untuk membeli alat-alat Pak, biasanya untuk membeli bahan. Oh gitu. Ya, untuk beli bahan, alatnya sudah ada, mereka untuk membeli bahan mungkin butuh bantuan kita, dan kita biasanya menyetujui dengan syarat seperti yang biasa kita lakukan itu diterima, kemudian kita potong itu nanti berapa kali kirim itu sudah lunas biasanya Pak. Gitu. Ya, terus yang berikutnya untuk minimal yang selama ini kita kita lakukan, minimal klaster itu ada sekitar 1 truk 2 minggu Pak, 2 minggu sekali 1 truk. Sekitar 8 ton 7 ton lah ya, sekitar itu chip mockup. Ya, jadi berarti sekitar 20 ton singkong akan menghasilkan sekitar 7 ton mockup. Nah, itu 1 truk yang dikirim dari klaster ke tempat kita. Itu bisa dikerjakan biasanya minimal paling kecil biasanya seperti itu. 2 minggu sekali mereka. Jadi cukup banyak ya. Tapi selama ini tidak pernah kekurangan bahan baku ya Pak ya? Ya, sepanjang tahun ada, cuma harganya problem itu nanti silakan dijelaskan di video berikutnya. Baik. Sahabat kampus sekalian, jangan kemana-mana, tetaplah di UNS Menyapa.